Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring dengan menggunakan YouTube. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, saya akan munculkan dulu screen-shakernya. Materi hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran matematika di sekolah. Waktu diskusi beberapa teman sudah membahas tentang ini. Saya hanya memberikan penguatan saja berkaitan dengan materi ini. Ya. Belajar menurut Ganya itu suatu proses di mana suatu organisasi perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman. Jadi proses dari organisasi atau perlakuan yang merubah perilaku sebagai akibat pengalaman. Atau perubahan tingkah laku yang orientasinya fisik dan perubahan terbuka aksi dan tindakan. Ini belajar. Prinsip-prinsip belajar yang pertama ada motivasi. Orang akan belajar dan akan berhasil jika memiliki motivasi. Yang kedua, belajar akan baik jika ada aktivitas, keaktifan, baik aktivitas guru maupun aktivitas murid. Di mana pembelajaran modern menekankan bagaimana supaya peserta didik itu atau murid itu lebih aktif dibandingkan dengan guru. Kemudian ada keterlibatan langsung, artinya ada kontak. Bagaimana dengan pembelajaran daring? Ada kontak dengan menggunakan fasilitas daring. Kemudian ada pengulangan, jadi belajar itu tidak satu kali. Jadi harus diulang karena apa? Dalam diri kita ada yang namanya short term memory, memori jangka pendek yang masuk kemudian lupa. Kemudian ada juga long term memory, memori jangka panjang yang tersimpan lama kemudian saat tertentu akan hilang. Jadi ketika kita belajar sesuatu terkesan tersimpan di memori jangka panjang, nah, terus diingat-ingat lama-lama lupa. Ya. Yang paling baik itu adanya yang namanya short term memory. Short term memory itu sangat bermanfaat bagi kita untuk belajar. Ya. Kenapa? Dengan rajin belajar, ya, tersimpan di memori jangka pendek, kemudian belajar lagi tersimpan terus, tersimpan, lupa, akhirnya nanti tersimpan di memori jangka panjang. Kemudian ada tantangan, belajar tidak monoton, kemudian ada balikan dan penguatan. Ada anak yang berhasil, ada anak yang kurang berhasil diberi treatment yang berbeda. Perbedaan individu, kemudian kesiapan, persepsi, jelasnya tujuan, kemudian ada transfer pengetahuan, transfer keterampilan, adanya perubahan kognitif, afektif, dan psikomotif. Dan yang terakhir harus adanya evaluasi. Tidak ada pembelajaran atau belajar tanpa evaluasi. Oleh karena itu di akhir proses belajar mengajar biasanya ada evaluasi. Ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi secara sadar, ya, artinya memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Jadi individu yang belajar sadar bahwa dia sedang belajar. Dari belajar itu berinteraksi dengan lingkungan belajar, lingkungan materi, lingkungan apapun. Sehingga dia akan memperoleh sesuatu. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, yaitu berlangsung terus-menerus. Belajar tidak sekali sudah, terus-menerus. Nah, cuman terjadi peningkatan. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita belajar matematik, bisa perkalian, nanti akan lebih memudahkan ketika kita misalnya belajar hal yang lebih luas dari sana. Persamaan linear, ya, program linear. Tapi kalau perkaliannya sudah tidak mampu, akan berat. Kemudian perubahan belajar bukan bersifat sementara,
tapi relatif tanpa kecuali terjadi proses yang baru, kerusakan otak dan fungsi. Artinya sesuatu yang pernah dipelajari akan tersimpan di long term memory. Suatu hari nanti akan ingat lagi. Jadi ketika Anda belajar misalnya kendaraan, Anda sudah bisa, Anda hidup tidak punya kendaraan, suatu hari ada kendaraan lagi, Anda akan bisa lagi. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah bila tidak ada intent, ya. Kemudian maka ya bertujuan, terarah dan tidak ada intent. Maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Jadi ketika kita belajar, kemudian kita terlibat, maka akan ada sesuatu yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam memori kita. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Idealnya ketika kita belajar kebaikan, maka menjadi orang yang baik, perilakunya baik. Tapi faktanya tidak semua begitu. Ada orang yang berpendidikan, belajar, kemudian dia memiliki pengetahuan, tapi pengetahuannya tidak digunakan. Ya. Nah, bagaimana dengan matematika? Ya, Anda sudah mempelajari ini, kemarin sudah ada teman yang membahas tentang bahwa matematika bisa abstrak, berpikirnya deduktif, konsisten, hierarkis, logis gitu ya. Jadi artinya matematika notasinya konsisten dimanapun. Matematika selalu berhierarkis dari mudah, sedang, susah. Ya. Kemudian ada aspek logis, pembuktian. Bersifat pembuktian bisa berbentuk deduktif dari ya atau induktif. Notasi dalam matematika bersifat abstrak. Nah, ada beberapa teori yang biasanya dipakai dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah Thorndike. Thorndike itu termasuk orang yang berbicara di behavioristik. Dalam pemikiran Thorndike, peserta didik itu seperti selembar kertas, ya, yang menerima pengetahuan, siap menerima pengetahuan secara pasif. Sehingga untuk belajar berhasil menurut Thorndike, drill and practice. Jadi ketika Anda belajar matematika, ya latihan dan praktek, latihan dan praktek. Jadi ada teori, sudah teori diberi soal, dibuat jawabannya terus yang seperti itu. Itu yang dikembangkan zaman dulu. Kita belajar, mencoba, dan praktek. Nah, ada hukum yang dikembangkan oleh Thorndike, yaitu stimulus respon, yaitu hukum law effect. Belajar akan lebih berhasil bila ya stimulus ya diikuti dengan rasa senang. Jadi kalau misalnya Anda belajar senang, kemudian dipuji, dapat ganjaran, dapat nilai, itu akan lebih baik kata Thorndike. Anda misalnya mengerjakan banyak-banyak, dosennya nggak pernah memeriksa hasil pekerjaan Anda, itu biasanya Anda merasa kecewa, capek-capek tidak tidur. Tapi kalau ada catatan-catatan, ada coretan dari dosen mungkin berbeda. Nah itu yang dinamakan law effect. Ya, law and effect. Jadi efek itu akan. Yang kedua terdapat beberapa dalil hukum teori stimulus respon. Ya, yang pertama adalah kesiapan. Jadi kesiapan seorang anak untuk melakukan kegiatan. Kalau dia siap, maka anak itu akan lebih mudah berhasil. Kalau anak tidak siap, anak akan tidak susah. Siap yang dimaksud siap mental, siap fisik, dan siap untuk berkembang. Kemudian ada hukum latihan. Tadi saya dengarkan. Jadi mengatakan stimulus respon itu jika orang sering dilatih. Coba Anda lihat atlet, ya, itu tiap hari latihan. Kalau dia tidak latihan, maka tidak akan bagus. Bahkan di negara-negara Barat atau di negara-negara Eropa Timur, orang menjadi olahragawan itu sejak kecil. Anda tahu Valentino Rossi itu 9 tahun sudah naik motor gitu. 12 tahun dia sudah patah tangannya terjatuh dari motor. Maka ketika usia 19-20 tahun dia menjadi juara dunia dan terus sampai sekarang sudah 40 tahun baru mengundurkan diri. Karena apa? Dia latihan. Kemudian hukum akibat, law of effect. Terbentuknya stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan. Kepuasan terlahir dari adanya ganjaran.
dari guru. Jadi kalau guru memeriksa pekerjaan, memberikan hadiah, memberikan teguran, memberikan peringatan, itu akan memberikan dorongan kepada anak untuk mau belajar lagi. Kemudian dalam teori matematika itu ada yang dikembangkan oleh Ausubel. Ausubel itu terkenal dengan meaningful teori. Artinya kalau orang belajar matematika itu harus tahu manfaatnya, tahu kegunaannya. Bagaimana orang belajar angka-angka nggak tahu kegunaannya? Padahal dalam kehidupan manusia, manusia itu adalah human calculate, makhluk yang menghitung. Anda hidup selalu menghitung-hitung apapun, menghitung waktu, menghitung apapun. Jadi Anda hitung. Kalau hitungan Anda yang salah, maka akan mempengaruhi pemikiran Anda, mempengaruhi kondisi fisik Anda. Contohnya misalnya Anda naik ojek, ya, biasanya ongkosnya cuma 14.000. Kemudian Anda berikan uang 20.000. Tukang ojek langsung pergi. Maka ada sebuah hitungan yang salah. 6.000 terbawa oleh orang tukang ojek, maka terpengaruh. Ya. Nah, teori Ausubel itu ya, yang pertama ya, siswa itu akan menerima apa yang disampaikan oleh guru, atau dia menemukan ya. Kalau hafalan itu misalnya kan dalam bentuk final, kalau ini dibentukkan dan tidak dalam materi, tidak dalam bentuk final. Anak mencari sendiri, bermakna itu. Materi dihafal, raraban dihafal. Tapi yang ini dalam bermakna itu perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Itu paham. Materi ditemukan oleh siswa. Siswa menemukan materi. Ya. Apa bedanya sih? Ya, anak tahu judulnya. Kalau yang ini setelah belajar, oh judulnya ini. Gitu. Siswa menghafal. Nah, tapi kalau dalam bermakna itu siswa memasukkan kata materi ke dalam struktur kognitif. Intinya begini, ketika orang belajar tahu manfaatnya bagi dia, maka dia akan semangat untuk belajar. Kemudian ada yang dikembangkan oleh Piaget, ada yang mengatakan Piaget, ya nggak apa-apa. Dia adalah orang yang konsen terhadap bidang matematika. Untuk belajar matematika itu ada 4 tahap, kata dia. Ada sensori motorik, umur 0 sampai 2 tahun. Anak 0 sampai 2 tahun tidak bisa diajarin matematika. Ya. Nah, kemudian ada praoperasional, 2 sampai 7 tahun. Usia ini bisa diajarin matematika, ya. Misalnya dalam perhitungan, dalam bentuk konkret. Misalnya mau menghitung 1 tambah 1 anak-anak, ada 1 ayam lihat masuk kandang. Oh 1 lagi masuk kandang, berapa ayam di kandang? Konkret. Gitu. Kemudian ada yang namanya praoperasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Umur segini ya bisa menggunakan lidi, tidak usah ayam lagi. Bahkan sudah hafal tentang simbol-simbol, angka, jumlah, kurang, kali, bagi. Nah, yang lebih rumit, yang lebih tinggi adalah praoperasi atau operasional, umur 11 tahun ke atas. Umur 11 tahun ke atas itu sudah bisa bicara tentang persamaan linear, integral, dan segala macam. Itu sudah rumit. Ya. Nah, kemudian pola pembelajaran itu menurut dia konstruktivistik. Artinya anak mengkonstruksi. Ya. Kemudian adanya jaring skemata atau asimilasi akomodasi ekuilibrium. Artinya begini, tersimpan dalam memori, disebutkan dengan apa yang diketahui sebelumnya, kemudian dikembangkan. Ya. Kemudian ada konsep konservasi. Kemudian ada yang dikembangkan oleh Vygotsky. Nah, Vygotsky kata kuncinya adalah belajar itu adalah mengembangkan konstruksi. Dan belajar akan terjadi ketika mereka membangun perilaku sosial. Dalam bahasa sederhananya, kalau mau belajar berhasil, belajarlah berkelompok. Di kelompok itu ada anak yang pintar, anak yang kurang pintar, ada anak yang lambat. Mereka belajar bersama, sebab anak-anak akan lebih suka bertanya kepada temannya daripada ke gurunya, apalagi materi matematika gitu ya. Nah,
Pandangan konstruktivisme tentang belajar, individu akan menggunakan pengetahuan, pengalaman pribadi untuk membantu memahami masalah baru. Ya. Jadi ketika anak sudah baru tahu sistem bilangan, kemudian ada operasi bilangan, maka dia akan mengonstruksi tentang sistem bilangan, masuk ke operasi bilangan. Yang kedua, Pythagoras mengatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memerlukan lingkungan sosial. Nah, belajar sosial. Jadi dia mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada sosial. Dalam arti belajar nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng. Ada dua konsep yang dikembangkan dalam Vygotsky, Journey of Proximal Development dan Scaffolding. Yang ini ya itu merupakan jarak antara tingkat perkembangan intelektual dengan tingkat perkembangan potensi. Artinya begini, anak itu sudah sampai pada perkembangan tertentu, tapi dia masih mungkin untuk dikembangkan. Ya, orang yang belajar matematika, dia sudah paham tentang perkalian, maka harus dikembangkan lagi dengan misalnya sistem aljabar. Nah, scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut, memberi kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab. Artinya begini, anak dibimbing, setelah dibimbing, dia sudah paham, dilepas. Kuncinya kira-kira seperti itu. Nah, ini bentuknya ya, perkembangan ini program. Jadi pengetahuan yang awalnya segini, dia bisa dikembangkan sampai sini. Ya, akhirnya dia menemukan pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Kemudian Brunner. Nah, kata Brunner, kalau mau belajar matematika dengan berhasil, maka harus melalui 3 tahap. Atau memperhatikan 3 tahap. Tahap enaktif, di mana belajar matematika itu dalam wujud benda real. Ayam. 1 ayam, 2 ayam, 3 ayam, 4 ayam. Nah, baru iconic. Nah, iconic itu, wah susah ini ayam, gambar aja. 1 ayam, gambar 1 ayam, gambar 1 ayam sama dengan 2 ayam. Yang terakhir, simbolik. Nah, simbolik itu sudah tidak ada ayam lagi. Angka 1 tambah angka 1 sama dengan 2. Itu simbol. Angka itu adalah simbol. Nah, ya. Ini termasuk dia orang yang Brunner itu psikologinya kognitif. Psikologi kognitif itu psikologi yang terakhir yang sekarang dikembangkan karena memang berkaitan dengan perkembangan kognitif yang ada di otak orang. Dulu anak-anak tertentu ya dianggap bodoh, dianggap tidak mampu. Sekarang sudah terlacak bahwa sebenarnya bukan bodoh, bukan tidak mampu. Mungkin dia memiliki kecerdasan yang berbeda, gitu ya. Ada yang kecerdasan kinestetik, ada yang kecerdasan logikal, ada yang kecerdasan linguistik dan segala macam. Anak banyak memberikan pandangan atau perkembangan bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan menginformasikan pengetahuan. Nah, temanya ini ya, pentingnya struktur pengetahuan. Kesiapan itu ya. Kemudian nilai institusi dan proses pendidikan. Motivasi ya untuk belajar beserta cara-cara yang dimiliki oleh guru untuk merangsang motivasi. Jadi Brunner itu mendorong guru juga untuk memberikan motivasi. Ya. Ini saya lewat aja, nanti Anda baca aja. Nah, dalam matematika yang paling banyak digunakan adalah sekarang problem solving, pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah dikembangkan oleh Polya. Itu disebut sebagai teknik heuristik. Jadi dimulai dari understanding the problem, devise a plan, kemudian carry out the plan, dan look back. Jadi memahami masalah, membuat rencana, melakukan perhitungan, memeriksa kembali. Dalam matematika begitu kan? Diketahui ini, ditanyakan ini, gitu kan? Hitungannya ini, jawaban ini diperiksa betul, gitu ya. Kemudian Van Hill itu geometri. Kalau belajar geometri, kata Van Hill, itu harus memperhatikan 4 level. Yang pertama adalah visualisasi. Yang kedua analisis,
yang ketiga informasi, yang keempat deduksi, dan yang kelima rigor. Ya. Visualisasi, anak-anak ini bangun ruang. Bangun ruang, dia diperlihatkan kotak. Anak menganalisis, oh kalau yang namanya kotak berarti ada sisi. Itu namanya analisis. Dari analisis, oh kalau begitu ada yang panjang ini, ada lebar, ada tinggi. Maka ternyata ada aturan untuk mencari isi. Gitu ya. Maka taraf deduksi itu membuat rumus-rumus tentang isi. Nah, kalau sudah rigor, bangun isi itu bangunnya diacak. Misalnya Anda lihat kalau bangunnya berbentuk botol itu bisa dicari luasnya, maka menggunakan integral. Itu rigor. Kemudian ganye. Nah, ganye itu ini konsep belajarnya ya. Informasi verbal, belajar bersyarat, belajar stimulus respon, tadi sudah ada. Rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar menentukan konsep, belajar membentuk aturan, dan belajar memecahkan masalah. Jadi belajar isyarat, ya, dalam matematika itu beberapa simbol-simbol. Isyarat, kemudian belajar stimulus respon, diberi respon, kemudian belajar rangkaian gerak, artinya melakukan aktivitas gerak. Kemudian mengungkapkan, kemudian membedakan, membentuk konsep, membentuk aturan, ya rumus, definisi, dan segala macamnya. Nah, kemudian strategi kognitif, kemudian sikap dan keterampilan motorik. Nah, Dean, ya ini Jonathan Dean itu tiap konsep prinsip dalam matematika disajikan dalam bentuk konkret, akan dapat dipahami dengan baik benda atau objek dalam bentuk permainan dan sangat berperan dalam manipulasi. Dean itu kalau menurut itu belajar matematika itu lebih cenderung kalau menggunakan permainan. Ya, ada permainan bebas, ada permainan beraturan. Kemudian nanti semuanya nanti setelah mereka memahami tentang konsep, maka baru kesimpulan. Jadi dari mulai permainan, anak-anak silakan sekarang ukur perut Anda masing-masing. Ya. Nah, kemudian anak membuat pola. Ada anak yang lurus, ada anak yang gemuk. Ya. Kemudian siswa diarahkan untuk kegiatan sifat kesamaan permainan tersebut. Ini coba simpulkan yang kecil, bagaimana tubuhnya, bagaimana. Nah, yang selanjutnya merepresentasikan, mengungkapkan apa temuan. Nah, dari temuan-temuan itu dilahirkan simbol. Kalau misalnya Anda lihat ada naratif dalam mata pelajaran program linear, nah dirubah menjadi XY, dirubah menjadi persamaan. Itu langkah-langkah yang seperti itu. Ya. Nanti ada formulasi yang ini dilewat, ini lewat. Oke. Kelihatannya perkuliahan hari ini cukup sekian. Silahkan kalau ada beberapa pertanyaan, Anda boleh bertanya. Mudah-mudahan para mahasiswa selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.